Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Gema Kabar Baik menyapa kita dan didasari dalam renungan santapan harian Selasa 28 Februari 2023. Firman Tuhan bagi kita diambil di dalam Sefanya 3 ayat yang ke-12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saudaraku, tema kita hari ini dibuat lemah oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti apa rasanya dipulihkan dan diselamatkan? Lazimnya, pemulihan dipahami sebagai perubahan dari lemah menjadi kuat, dari sakit menjadi sehat. Sementara itu, diselamatkan berarti ditempatkan pada kondisi yang aman dan tentram. Saudara, ketika Tuhan berjanji bahwa Ia hendak menyelamatkan, Tuhan justru berkata bahwa Ia akan mengumpulkan umat-Nya yang lemah. Kenapa Tuhan tidak mengumpulkan suatu bangsa yang kuat? Kenapa Tuhan tidak memulihkan Israel menjadi kerajaan yang berkuasa seperti pada zaman Raja Daud? Tuhan menginginkan agar Dialah yang menjadi raja atas umat-Nya. Ketika Tuhan menjadi raja, umat tak lagi mengandalkan kekuatan manusia, melainkan hanya mengandalkan perlindungan Tuhan saja. Kelemahan umat ada bukan supaya mereka ditindas dan tidak diperhitungkan, bukan pula karena Tuhan belum sepenuhnya mengampuni. Mereka dikumpulkan sebagai umat yang lemah supaya sadar bahwa mereka ada semata-mata karena perlindungan Tuhan. Umumnya, saudara, manusia tidak suka kondisi yang lemah. Ketika fisik lemah, kita tidak bisa mengerjakan berbagai hal. Bayangkan kita yang biasanya bisa bekerja 8 jam sehari hanya tergolek lemah di tempat tidur karena sakit. Walaupun mungkin hanya sakit sehari, itu sudah bisa membuat tidak bahagia. Rasa kesal, marah, kecewa, minder, tak berharga dan tak berguna bisa muncul campur aduk dalam diri kita. Demikian pula ketika seseorang memiliki kelemahan dalam satu bidang. Dia bisa merasa kecil hati, bahkan iri kepada orang yang kuat dalam bidang itu. Namun, adakah manusia yang tidak memiliki kelemahan, tidak pernah merasa lelah atau sakit, dan bisa melakukan segalanya tanpa bantuan orang lain? Saudara, bisa dipastikan jawabannya tidak ada. Kalau Tuhan mengizinkan adanya kelemahan di dalam diri kita, juga memperbolehkan tubuh kita lemah akibat berbagai penyebab. Hal itu bukan karena kita tidak berharga, melainkan supaya kita sadar bahwa tempat perlindungan kita adalah Tuhan yang tidak memiliki kelemahan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena di saat-saat lemah dalam hidup kami, Engkau selalu menyatakan pertolongan-Mu. Perlindungan kami hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, karena sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan menghadapi bahkan menjalani segala kelemahan kami. Tuhan mengizinkan kelemahan ada dalam kehidupan kami, supaya kami boleh terus belajar bergantung dan berserah hanya kepada Engkau saja. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh menjadi umat Tuhan yang terus sadar bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan dan sumber perlindungan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.